Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rakyum Statistika akan mempresentasikan makalah dengan judul uji komparasi uji Z, uji Chi-square dan uji Fizer. Sebelum masuk ke materi, kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Nabil Edriansah dengan NIM 24323025. Saya Farol Purwinata dengan NIM 243015. Kami akan mempresentasikan makalah berikut ini. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke pemateri pertama, yaitu saya Nabil Edriansah dengan NIM 24323025 akan menjelaskan materi tentang dengan judul uji komparasi uji Z, uji Chi-square dan uji Fizer. Yang pertama yaitu adapun pengertian uji komparasi. Uji komparasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan data dari dua ataupun lebih kelompok dan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara mereka. Jadi itu teman-teman, yaitu uji komparasi tersebut yaitu untuk membandingkan data dari satu kelompok ataupun lebih gitu. Yang berikutnya itu adalah tujuan utama dari uji komparasi adalah untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu adalah uji komparasi yang sering digunakan dalam penelitian untuk menguji efektivitas suatu intervensi, yaitu membandingkan karakteristik dua kelompok yang berbeda atau menganalisis hubungan antara variabel, misalnya dalam penelitian kesehatan. Uji komparasi dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas dua jenis pengobatan dan terhadap suatu penyakit. Jadi itu teman-teman. Adapun jenis-jenis komparasi yaitu ada yang pertama itu ada uji Z, ada uji Chi-square dan ada uji Fizer. Kita masuk yang pertama yaitu ada uji Z. Jadi teman-teman, uji Z itu adalah uji Z yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang berdistribusi normal. Uji Z mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal, varians populasi diketahui, dan ukuran sampel cukup besar, biasanya lebih dari 30. Contoh aplikasi uji Z adalah membandingkan rata-rata tinggi badan siswa di dua sekolah yang berbeda. Nah, itu adalah pengertian uji Z, teman-teman. Berikutnya yaitu ada uji Chi-square. Uji Chi-square adalah uji square yang digunakan untuk membandingkan frekuensi ataupun proporsi dari dua atau lebih kelompok data kategorikal. Uji Chi-square mengasumsikan bahwa data bersifat kategorikal dan independen. Nah, itu teman-teman. Jadi adalah contoh aplikasi uji Chi-square adalah yaitu menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan preferensi mereka tertentu. Ya, ada yang ketiga itu adalah uji Fizer. Uji Fizer digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal, biasanya dalam tabel kontingensi. Uji Fizer digunakan ketika ukuran sampel kecil dan data bersifat kategorikal. Contoh aplikasi uji Fizer adalah menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan dan jenis layanan yang diberikan. Jadi itu teman-teman. Oke, itu pemateri yang pertama kami jelaskan. Selanjutnya pemateri yang kedua kami persilakan pada rekan saya yaitu Farel. Baik, saya Farol Purwinata dengan pemateri yang kedua akan melanjutkan materi yang pertama tadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antar uji Z, uji Chi-square dan uji Fizer. Uji tersebut merupakan tiga jenis uji komparasi yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan untuk membandingkan data dan menguji hipotesis. Berikut adalah perbandingan yang menunjukkan perbedaan persamaan antar ketiga uji tersebut. Yang pertama ada uji jenis data asumsi tujuan. Uji Z data numerik, berdistribusi normal, varians populasi diketahui
data distribusi normal. Uji chi-square, data kategorikal dapat bersifat kategorikal dan independen membandingkan frekuensi atau proporsi dari dua atau lebih kelompok dan kategorikal. Dan uji Fisher, data kategorikal ukuran sampel kecil dan bersifat kategorikal menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal. Yang kedua ada persamaan. Ketiga uji ini bertujuan untuk membandingkan data dan menguji hipotesis tentang perbedaan antar kelompok-kelompok yang dibandingkan. Ketiga uji ini merupakan uji statistik parametrik yang berarti bahwa mereka mengasumsi bahwa data mengikuti distribusi tertentu. Yang ketiga perbedaan. Uji Z digunakan untuk data numerik, sedangkan uji chi-square dan uji Fisher digunakan untuk data kategorikal. Berikutnya adalah pemilihan uji statistik. Untuk memilih uji statistik yang tepat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada jenis data, yang kedua ada desain penelitian, yang ketiga ada tujuan pengujian, yang keempat ada asumsi uji. Berikut langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian dalam uji komparasi uji Z, uji chi-square, dan uji Fisher secara umum meliputi: yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok yang dibandingkan. Hipotesis alternatif atau H1 menyatakan ada perbedaan signifikan antar kelompok yang dibandingkan. Kedua, menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikansi menunjukkan batas toleransi yang kesalahan dan pengambil keputusan. Yang ketiga ada menghitung statistik uji. Yang pertama uji Z. Rumus yang menghitung uji Z adalah X1 dan X2 adalah rata dari kedua kelompok. Baik, berikut adalah langkah pengujian. Yang pertama ada merumuskan hipotesis. Yang kedua menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga menghitung statistik uji. Yang keempat menentukan nilai kritikal atau value. Yang kelima membandingkan statistik uji dengan nilai kritikal atau value. Baik, di sini saya akan membacakan contoh. Yang contoh pertama uji Z. Sebuah peneliti ingin membandingkan rata-rata tingkat badan siswa di dua sekolah yang berbeda. Hipotesis 0 adalah tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata tinggi badan siswa di kedua sekolah. Hipotesis alternatif adalah ada perbedaan signifikan antara rata-rata tinggi badan siswa di kedua sekolah. Peneliti menghitung statistik uji Z dan membandingkan dengan nilai kritikal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritikal, maka hipotesis 0 ditolak dan penelitian menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara rata-rata tinggi badan siswa di kedua sekolah. Baik, yang kedua ada uji chi-square. Seorang peneliti ingin menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan preferensi merek tertentu. Hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi merek. Hipotesis alternatif adalah ada hubungan antara jenis kelamin atau preferensi merek. Peneliti menghitung statistik uji chi-square dan membandingkan dengan nilai kritikal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritikal, maka hipotesis 0 ditolak dan peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi merek. Baik, di sini ada aplikasi uji komparasi. Yang pertama uji Z. Uji Z dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data numerik seperti membandingkan tinggi badan siswa di dua sekolah yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam tinggi badan siswa di sekolah A dan sekolah B, kita dapat menguji uji Z untuk menguji hipotesis tersebut. Hasil dapat menunjukkan apakah perbedaan tinggi badan antara kedua sekolah tersebut
signifikan secara statistik. Yang kedua ada uji chi-square. Uji chi-square sangat berguna untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorikal seperti hubungan antara jenis kelamin, preferensi merek tertentu. Misalnya jika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap merek smartphone tertentu, kita dapat menggunakan uji chi-square untuk menganalisis data. Yang ketiga ada uji Fisher. Uji Fisher sering digunakan ketika ukuran sampel kecil dan data bersifat kategorikal. Misalnya, jika kita ingin menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan dan jenis layanan yang diberikan, kita dapat menggunakan uji Fisher. Untuk menganalisis data, hasilnya dapat menunjukkan apakah ada hubungan signifikan antara tingkat kepuasan dan pelanggan dan jenis layanan yang diberikan. Contoh interpretasi uji Z, sebuah penelitian membandingkan rata-rata tinggi siswa di dua sekolah yang berbeda. Uji Z menunjukkan bahwa value sama dengan 0,02 yang lebih kecil dari I sama dengan 0,05. Oleh karena itu hipotesis 0 dan ditolak, dan kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan signifikan antara rata tinggi badan mahasiswa di kedua sekolah. Contoh interpretasi uji chi-square. Sebuah penelitian menganalisis hubungan antara jenis kelamin, preferensi merek tertentu. Uji chi-square menunjukkan bahwa value 0,0 yang lebih kecil dari 0,5. Oleh karena itu hipotesis ditolak, dan kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan preferensi merek. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam rangkaian materi yang telah dibahas, kita dapat menjelajahi konsep uji komparasi tersebut, uji Z, uji chi-square, dan uji Fisher, serta langkah penting dalam menerapkan. Uji komparasi merupakan alat statistik yang kuat yang digunakan untuk membandingkan data dari dua atau lebih kelompok, baik dalam bentuk numerik maupun kategorikal. Dalam memilih uji statistik yang tepat, perlu mempertimbangkan jenis data, desain penelitian, dan tujuan analisis. Interpretasi hasil uji komparasi sangat penting dalam menarik kesimpulan yang valid dengan mempertimbangkan value, ukuran, efek, dan konteks penelitian. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan.